Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Asri Nurhayati, NIM 1801931. Saya mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah inovasi pembelajaran digital, kali ini saya akan menjelaskan ide atau inovasi yang perlu diterapkan dalam pembelajaran digital. Sebetulnya banyak inovasi baru di bidang pendidikan yang sudah digunakan, terutama berkaitan dengan proses pembelajaran. Pakar-pakar kreatif membuat aplikasi-aplikasi yang bagus untuk pembelajaran, seperti aplikasi untuk membuat video pembelajaran, e-book atau e-modul, dan game pembelajaran. Ide atau inovasi pembelajaran digital yang akan saya bahas adalah tentang penggunaan media sosial Instagram sebagai inovasi pembelajaran digital saat ini. Karena mudahnya mengakses internet oleh remaja dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Tidak terbatas satu mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar. Para siswa juga tidak asing dengan media sosial. Para siswa memiliki satu akun media sosial di handphonenya. Materi yang akan kita bahas pada ide penggunaan media sosial Instagram dibagi menjadi beberapa poin penting, yaitu pertama tentang kebutuhan pembelajaran digital, kedua tentang media sosial Instagram sebagai inovasi dalam pembelajaran digital, dan yang ketiga tentang langkah penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana pembelajaran, keempat yaitu keunggulan, kelemahan, etika media sosial, dan kesimpulan. Selamat menyimak. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang kebutuhan pembelajaran digital. Internet memberikan informasi yang tidak terbatas dan tentu guru perlu memperhatikan hal tersebut karena siswa dapat mengakses dengan mudah segala informasi lewat internet. Kondisi pembelajaran digital di Indonesia. Pembelajaran digital atau digital learning saat ini sedang dilakukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah mulai fokus pada bidang pendidikan yang dipenuhi tantangan, baik berupa infrastruktur dan sikap atau mental di lapangan. Karena seringkali kita melihat fasilitas maupun sarana dan prasarana masih kurang mendukung di era digital ini. Kita melihat di berbagai tempat di Indonesia, pembelajaran digital perlu mendapatkan dukungan infrastruktur teknologi agar mampu mendorong ide dan pengalaman belajar, walaupun kenyataannya jelas interaksi pembelajaran secara digital akan berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara nyata. Contoh bantuan infrastruktur berupa adanya internet dan bantuan kuota. Kondisi siswa Indonesia saat ini di era modernisasi yang mengedepankan pada aspek digital, berbagai pihak berusaha mengembangkan media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. Informasi berupa ilmu pengetahuan dapat ditemukan dengan mudah melalui teknologi informasi digital. Menurut Hasan tahun 2019 halaman 62 mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir inovatif diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan pemanfaatan produk teknologi untuk masa kini. Nah, siswa yang guru saat ini hadapi sering disebut sebagai generasi Z, di mana para siswa merupakan seseorang yang lahir sesudah adanya teknologi internet. Mereka sering disebut sebagai generasi internet. Menurut Rasakti tahun 2018 menyebutkan bahwa generasi Z ini lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2007. Hal ini membuat generasi ini memiliki karakter yang menggemar teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran terhadap perbedaan budaya. Mereka dikenal sebagai generasi yang berperan dan berpikiran global
digital mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. Pembelajaran digital atau digital learning. Dari tadi kita membahas tentang kondisi dan keadaan pembelajaran di Indonesia. Nah, pembelajaran digital ini dapat diartikan sebagai jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau dengan praktik instruksional yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Pembelajaran digital juga memerlukan guru dan siswa yang berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi pembelajaran tidak muncul begitu saja. Untuk membuat pembelajaran digital yang inovatif, kita perlu menganalisis kebutuhan pembelajaran. Dalam rangka mengetahui kebutuhan, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi kondisi sosial. Dari data ini, guru dapat merancang pembelajaran sesuai latar belakang sosial peserta didik, sehingga pembelajaran akan sesuai dengan latar belakang siswa dan materi yang diajarkan dapat dikaitkan dengan lingkungan siswa. Lalu melakukan dialog di awal tahun. Hal ini tentu berguna agar siswa semakin merasa dilibatkan dalam merancang pembelajaran. Melalui keterlibatan ini, guru dapat mengetahui model pembelajaran apa yang bisa digunakan, bahkan harapan materi seperti apa yang siswa inginkan. Lalu menonjolkan aktivitas siswa. Maksudnya adalah dalam pembelajaran, guru menjadi fasilitator yang menyediakan sumber belajar. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang kemudian nantinya guru dapat mengamati dan meluruskan apabila siswa merasa kesulitan. Lalu menggunakan lingkungan dan bahan-bahan yang ada di sekitar. Maksudnya adalah dalam pembelajaran bisa menggunakan media yang tidak asing bagi siswa, seperti halnya media sosial. Siswa sering menggunakan baik di rumah maupun di sekolah, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan mudah dipahami oleh mereka karena sudah mengenal media sosial yang mereka sering gunakan tersebut. Keempat aspek tersebut, saya melihat bahwa kebanyakan siswa saat ini merasa bosan dalam pembelajaran. Selain itu, banyak siswa yang tidak memiliki etika dalam berkomunikasi di media sosial, terutama saat ini media sosial digunakan oleh remaja hingga orang tua yang seringkali bukan sebagai ruang pribadi, melainkan sebagai ruang publik, atau jarang sekali yang memprivasi postingannya. Diperlukanlah metode dan media baru yang dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka ide yang saya tawarkan dalam hal inovasi ini berupa penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Terutama sebetulnya keinginan pribadi saya adalah menciptakan sebuah aplikasi yang inovatif. Namun setelah saya berselancar di internet, ternyata banyak sekali inovasi aplikasi yang bertaburan dan kurang terpakai dalam pembelajaran, sehingga terbenak dalam hati saya bahwa penggunaan dan pemanfaatan media sosial dirasa lebih tepat karena aplikasi ini sudah ada, dan jika kita ulik lebih dalam maka banyak fitur-fitur canggih yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Serta belum semua pernah melaksanakan pembelajaran lewat media sosial.
Media sosial juga merupakan tantangan pembelajaran digital karena lewat media sosial sering kali kita semua, terutama siswa, mendapatkan informasi yang tidak benar. Materi selanjutnya yang kita akan bahas yaitu media sosial Instagram sebagai ide dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Jadi manusia saling terhubung menggunakan jaringan internet di dunia maya. Media sosial banyak ragamnya. Nah, yang berupa aplikasi banyak tersebar di Play Store seperti TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan lainnya yang memiliki fungsi masing-masing. Oleh karena itu, saya membatasi pada penggunaan aplikasi Instagram dalam pembelajaran digital. Nah, media sosial Instagram ini merupakan sarana komunikasi masa kini yang sangat cepat dan pesat dalam perkembangannya. Media sosial ini berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Instagram merupakan aplikasi yang sama satu perusahaan dengan WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Nah, Instagram ini memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi dan menyampaikan materi, serta meningkatkan pembelajaran mandiri pada siswa. Seringkali tanpa bantuan guru dan orang tua, siswa dapat menggunakan media sosial untuk mencari atau membuat pelajaran secara online. Dengan Instagram juga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan komunikasi karena dapat terhubung dengan orang di seluruh dunia. Lalu, saya akan menyampaikan tentang contoh alur penggunaan media sosial Instagram dalam pembelajaran sejarah oleh guru dan siswa. Nah, yang pertama adalah mempersiapkan pembelajaran. Tentu guru perlu menyusun RPP. Lalu, guru perlu menanyakan akun media sosial Instagram yang dimiliki oleh siswa. Barangkali siswa ada yang tidak memiliki. Lalu, menanyakan kesanggupan siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas lewat Instagram. Hal ini penting karena harus ada kesepakatan antara guru dengan siswa, sehingga nantinya ketika diberikan tugas, siswa tidak merasa keberatan dan guru pun tidak keberatan untuk menyampaikan materi di media sosial Instagram. Lalu guru bisa membuat satu akun Instagram untuk satu kelas atau siswa menggunakan akun sendiri dalam mengunggah postingan, video, atau lainnya. Lalu yang kedua, alurnya yaitu penggunaan Instagram. Fitur-fitur di Instagram ada story, feed, IGTV, live, IG, dan reels yang bisa digunakan oleh guru maupun oleh siswa. Nah, beberapa contoh penggunaan feed, guru maupun siswa dapat mengunggah foto atau video. Kebanyakan tugas lewat feed lebih mudah karena seperti siswa dapat mendiskusikan lewat kolom komentar yang tersedia, menandai guru atau teman kelompok di postingannya, dan melakukan hal-hal lain yang sesuai dengan panduan yang telah guru berikan. Contoh postingan, kita bisa melihat postingan-postingan tentang pembelajaran sejarah yang sudah guru atau siswa unggah ke Instagram. Nah, agar mempermudah kita tahu postingan tersebut ada, kita bisa membuat hashtag. Fungsi hashtag di sini agar guru dapat mengetahui jumlah siswa yang sudah mengunggah atau mengerjakan tugas. Nah, fungsi utamanya adalah agar postingan yang sudah dibuat akan terorganisir dan terkelompok dengan baik, seperti misalnya mencantumkan nama guru di akhir hashtag. Contoh, hashtag tugas sejarah bersama Bu Asri. Lalu mencantumkan nama kelompok, hashtag tugas matematika kelompok Cengkeh. Lalu mencantumkan nama kelas, hashtag membuat poster sejarah kota 10 IPS 2, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya contoh poster.
Poster ini bisa siswa buat menggunakan fitur story di Instagram. Setelah kita ulik, siswa bisa membuat beragam desain poster sesuai tugas yang diberikan oleh guru. Ada fitur-fitur gambar yang bisa dimasukkan ke story dan juga stiker, garis atau simbol lainnya yang ada di fitur story. Nah, fitur ini juga digunakan untuk memberitahu orang jika kita sudah membuat postingan baru di feed. Nah, poster yang diunggah di feed Instagram dapat menandai guru atau teman kelompok sehingga guru bisa mengetahui orang-orang yang terlibat dalam kelompok. Bahkan bisa membuat kuis yang menarik di feed Instagram seperti tanya jawab dan lain-lainnya. Contoh video di Instagram dalam pembelajaran sejarah yaitu guru dapat menggunakan video sebagai sarana penyampaian materi. Misalnya, guru sudah membuat materi dan membuat video pembelajaran dan diunggah di feed Instagram, IGTV maupun Reels. Ataupun misalnya guru melaksanakan live IG untuk menjelaskan materi pembelajaran dan ditonton oleh siswa-siswa secara langsung, dan juga mereka dapat berkomentar di kolom komentar ketika guru sedang menjelaskan atau bahkan berdiskusi. Jadi guru mengajak siswa untuk join bersama guru dalam live, dibatasi 4 orang misalkan. Jadi dalam satu live Instagram itu bisa dilakukan oleh 4 orang. Yang ketiga, dari alur penggunaan Instagram dalam pembelajaran yaitu evaluasi penggunaan Instagram. Hal ini jelas diperlukan untuk dilakukan sebagai upaya refleksi diri bagi guru untuk memperbaiki cara mengajar, apakah Instagram meningkatkan pembelajaran, sikap siswa, cara siswa berkomunikasi lewat Instagram, lalu merefleksi bentuk tugas dan lainnya. Sebetulnya dengan adanya media sosial Instagram ini, siswa dapat mempromosikan bakatnya seperti dalam mendesain poster, membuat video, juga melatih kepercayaan diri mereka untuk mengunggah tugas, membuat tugas dengan baik karena karya dan perilaku mereka seperti dalam bentuk tulisan di media sosial tentu tidak hanya dilihat oleh siswa saja tetapi oleh banyak orang. Karya mereka juga akan dihargai oleh banyak orang. Lewat informasi yang siswa bagikan, bisa saja misalnya ada orang yang awalnya tidak tahu peristiwa sejarah menjadi tahu. Tentu itu sangat bermanfaat. Kebutuhan siswa di era digital ini adalah perlu diberikan ruang digital untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan setelah menggunakan media sosial Instagram ini, materi pembelajaran dapat dimengerti dan dipahami secara jelas, efektif, dan efisien oleh siswa. Selain itu, sikap atau karakter siswa dapat berkembang, terutama ketika siswa menggunakan teknologi, sehingga siswa secara aman dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Siswa juga tidak melupakan prinsip utama pendidikan, yaitu kejujuran, menghormati diri sendiri, orang lain, tanggung jawab, dan kewarganegaraan. Seperti contohnya dalam mengemukakan pendapat yang harus dibarengi dengan asas saling menghargai pendapat siswa lain. Materi terakhir kita akan membahas tentang keunggulan, kelemahan, dan etika media sosial serta kesimpulan. Kelebihan media sosial untuk pembelajaran, khususnya media sosial Instagram, yaitu media sosial dapat dijadikan sebagai alat penelitian. Saat ini banyak orang-orang atau peneliti yang mencari responden atau lewat media sosial. Lalu media sosial membantu orang-orang terhubung sepanjang waktu karena penggunaan smartphone terus digunakan setiap hari. Lalu komunikasi dengan biaya yang sangat murah. Tentu jika dahulu kita menggunakan telepon berbayar, lalu surat, nah saat ini kita menggunakan internet yang harganya terjangkau untuk saling berinteraksi.
Nah, lalu yang selanjutnya adalah berbagi gambar dan video yang bisa dibagikan lewat media sosial. Banyak sekali video, gambar-gambar yang bisa kita temukan di media sosial. Lalu media sosial dapat membantu memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Tentu informasi yang sangat banyak di media sosial itu harus bisa kita filter agar mendapatkan informasi yang benar atau tidak hoax. Lalu anak-anak dan remaja menggunakan media untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka kenal secara online. Seringkali kita menemukan postingan-postingan yang mempromosikan bakat mereka atau menunjukkan bakat mereka, seperti halnya dalam seni dan ilmu pengetahuan. Selain kelebihan, ada juga kelemahan media sosial yang harus kita perhatikan karena digunakan oleh pelajar. Nah, yang pertama, bagi anak atau remaja seringkali belum mengerti tata bahasa yang benar untuk digunakan dalam media sosial. Hal ini seringkali kita temukan bahwa para pelajar saling membuli atau berujung perundungan di media sosial lewat bahasa, foto, dan penyebaran informasi pribadi lawan bicaranya. Dan hal itu sangat tidak baik untuk dilakukan oleh pelajar. Yang kedua, media sosial bisa digunakan oleh orang yang memiliki niat jahat, karena yang sudah saya katakan di awal bahwa media sosial seringkali digunakan sebagai ruang publik dan privasi menjadi terbuka. Lalu yang ketiga, media sosial seringkali mengharuskan orang untuk membuat profil mereka sendiri. Seringkali di profil Instagram sepertinya banyak sekali tercantum nomor telepon, alamat email, bahkan ada yang mencantumkan alamat rumah. Nah, hal itulah yang memicu terjadinya penyalahgunaan data oleh orang yang tidak dikenal. Menyikapi fenomena penyalahgunaan media sosial oleh kalangan siswa, maka perlu ditekankan adanya etika berkomunikasi yang baik di media sosial. Sebagai berikut. Pertama, memperhatikan penggunaan kalimat, terutama tidak menggunakan bahasa yang kasar, provokatif, porno, maupun sara. Kedua, memberikan informasi yang memiliki referensi jelas atau tidak memposting artikel dan berita yang isinya bohong. Ketiga, jangan memancing pertentangan. Keempat, jangan asal mengcopy-paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta. Kelima, memberikan komentar yang relevan. Ada pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembelajaran digital, yaitu siswa, sekolah, guru, dan orang tua. Pihak tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab yang berat dalam rangka terciptanya hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam penggunaannya, pihak sekolah, terutama guru dan siswa, perlu memperhatikan tantangan pembelajaran digital yang perlu disikapi secara proporsional, terutama yang berkaitan dengan tantangan berupa keamanan dan keselamatan digital, perundungan cyber atau cyberbullying, serta hal-hal yang terkait dengan hak cipta. Peran orang tua dirasa sangat penting, yaitu perlu mendampingi anak dalam penggunaan media sosial agar tidak disalahgunakan. Selain ide inovasi yang berkaitan dengan media sosial Instagram yang telah saya sampaikan, terdapat juga ide lain yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan mempermudah pembelajaran digital. Bagi saya, pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi sangatlah penting. Sebetulnya pemerintah sudah melaksanakan berbagai macam pelatihan untuk guru. Yang saya maksud di sini adalah baik calon guru maupun guru harus terus bersemangat dalam berlatih memanfaatkan teknologi. Hal ini agar peran guru tidak digantikan oleh kecerdasan buatan, yang mana sering dikabarkan bahwa profesi guru dapat digantikan oleh robot. Padahal tentu interaksi antara robot dan manusia berbeda dengan interaksi antara manusia dengan manusia, terutama dalam penyampaian nilai-nilai karakter. Sehingga pelatihan guru harus terus dilaksanakan
Berdasarkan hal-hal yang telah dipresentasikan, maka saya membuat kesimpulan bahwa kecanggihan teknologi harus terus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media sosial merupakan alternatif sarana pembelajaran berbasis digital yang bisa mulai dilakukan dan digunakan oleh sekolah, khususnya guru dan siswa. Karena sesuai dengan kebutuhan zaman yang ditandai dengan semakin tumbuh pesatnya teknologi, sehingga dapat menjadikan umat manusia semakin maju, terlebih di bidang pendidikan. Dengan demikian, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jaga selalu kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.